warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi lingkungan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azhara Hasna. Perkenalkan, nama saya Manda Nafisa Aulia. Perkenalkan, nama saya Fatimah Madina. Perkenalkan, nama saya Anastasia Rosameka. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Selamat menonton! Sebelum kita masuk ke inti materi, mari kita pahami dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan? Secara sederhana, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik yang mempengaruhi proses tumbuh kembang dan belajarnya. Jadi bukan hanya ruang kelas dengan papan tulis, tapi juga orang-orang di sekitarnya, suasana di rumah, adat istiadat di masyarakat, bahkan kondisi alam seperti udara dan cuaca. Nah, kenapa ini penting? Karena lingkungan adalah guru yang tidak bersuara. Ia terus-menerus membentuk karakter, kebiasaan, dan cara berpikir anak. Itulah mengapa konsep Tripusat Pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat harus berjalan beriringan. Anak belajar dari rumah, diperdalam di sekolah, lalu dipraktikkan di masyarakat. Penting untuk memahami bahwa lingkungan pendidikan terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, komponen dalam lingkungan pendidikan dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan juga lingkungan budaya. Ketiga komponen ini bekerja secara bersama-sama dalam membentuk kualitas pembelajaran serta membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik. Yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang bersifat nyata dan dapat dilihat secara langsung dalam proses pendidikan. Komponen ini meliputi gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, sarana prasarana belajar, pencahayaan, ventilasi, kebersihan, serta tata ruang. Lingkungan fisik yang baik akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, kondusif, sehingga peserta didik lebih dapat fokus dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Sebaliknya, lingkungan fisik yang kurang memadai dapat menghambat proses belajar mengajar. Yang kedua, ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah hubungan dan interaksi yang terjadi antara individu di dalam lingkungan pendidikan, seperti hubungan antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, guru dengan tenaga kependidikan, serta pihak sekolah dengan orang tua. Lingkungan sosial yang harmonis ditandai dengan adanya komunikasi yang baik, kerjasama, saling menghormati, serta dukungan emosional. Komponen ini sangat penting karena mempengaruhi perkembangan kepribadian, sikap, serta keterampilan sosial peserta didik. Lingkungan sosial yang positif akan membantu membentuk karakter dan rasa percaya diri siswa. Yang ketiga ada lingkungan budaya, yaitu lingkungan yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma, kebiasaan, tradisi, atau aturan yang berlaku di suatu lembaga pendidikan. Budaya sekolah mencerminkan identitas dan karakter institusi tersebut. Misalnya budaya disiplin, literasi, religius, juga budaya berprestasi. Lingkungan budaya yang kuat dan positif akan membentuk sikap, perilaku, serta pola pikir peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan. Budaya yang baik juga mendorong terciptanya suasana belajar yang tertib, bermakna, dan juga berorientasi pada pengembangan karakter. Tripusat Pendidikan adalah konsep yang menjelaskan bahwa pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Ketiganya saling berhubungan dan bersama-sama membentuk perkembangan anak. Nah, gagasan ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa anak hidup dalam 3 lingkungan utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuan pendidikan tidak bisa dicapai jika hanya mengandalkan satu lingkungan saja. Keluarga menjadi dasar utama pembentukan karakter dan nilai agama, sekolah berperan memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sedangkan masyarakat menjadi tempat anak belajar bersosialisasi dan menerapkan nilai-nilai yang telah diperoleh. Supaya lebih jelas, di sini saya akan membahas satu persatu terkait Tripusat Pendidikan. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak. Disinilah anak pertama kali belajar berbicara, bersikap, dan memahami nilai-nilai kehidupan. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam hal mendidik anak, baik itu dalam hal agama, moral, maupun sosial. Keluarga juga sering disebut sebagai madrasah pertama karena pendidikan dasar anak dimulai dari rumah.
Pola asuh orang tua juga sangat mempengaruhi perkembangan karakter anak. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan penerimaan, ia akan tumbuh dengan rasa percaya diri dan stabil secara emosional. Namun sebaliknya, jika anak terlalu sering dihukum, ditolak, atau terlalu dimanja, hal ini bisa menghambat perkembangan kepribadiannya. Keluarga juga memiliki fungsi dalam pendidikan, yaitu meliputi fungsi edukatif atau memberikan pendidikan dasar, fungsi sosialisasi atau mengajarkan norma dan nilai sosial, fungsi perlindungan, fungsi religius, fungsi ekonomi, fungsi rekreasi, dan fungsi biologis. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal, tempat anak memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan secara terstruktur dan sistematis, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sekolah juga berperan dalam mengembangkan bakat dan potensi siswa, mempersiapkan siswa agar mampu hidup di masyarakat, dan menguatkan pendidikan karakter. Sekolah juga berperan dalam pendidikan karakter antara lain yaitu sebagai inovator atau melakukan pembaruan program pendidikan, yang kedua sebagai motivator atau memberikan dorongan dan semangat belajar, yang ketiga sebagai kolaborator atau bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan sosial tempat anak berinteraksi lebih luas di luar keluarga dan sekolah. Disinilah anak belajar menyesuaikan diri, memahami norma sosial, dan menghadapi berbagai perubahan sosial. Masyarakat juga ikut bertanggung jawab dalam membentuk karakter anak. Jika lingkungan masyarakatnya baik, maka akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan anak. Masyarakat memiliki fungsi pendidikan, yaitu sebagai pelengkap pendidikan keluarga dan sekolah, tempat kegiatan informal seperti pergaulan, permainan, atau kebiasaan sehari-hari, dan tempat kegiatan non-formal seperti kursus dan pengajian. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, melalui lingkungan yang kondusif, aman, serta melibatkan interaksi aktif dengan lingkungan sekitar untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Diperlukan pula pelaksanaan pendidikan melalui 4 kegiatan, yaitu membimbing, mengajar, melatih, dan membentuk karakter. Dari keempat aspek tersebut dibedakan dengan cara yang pertama itu membimbing atau afektif, terutama berkaitan dengan pembentukan jati diri dan pribadi dari segi perilaku umum. Pendidik berperan sebagai pembimbing moral dan emosional, membantu peserta didik mengembangkan empati, motivasi, serta kepekaan sosial. Nah, yang kedua itu ada mengajar atau kognitif, terutama berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Pendidik berperan untuk menyampaikan materi, konsep, dan teori agar peserta didik mampu berpikir kritis, menganalisis, serta memecahkan masalah. Yang ketiga itu ada melatih atau psikomotorik, terutama berkenaan dengan keterampilan dan kemahiran suatu aspek. Pendidik berperan untuk melatih peserta didik untuk menguasai keterampilan tertentu melalui praktik berulang. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu membentuk karakter, terutama berkenaan dengan menekankan pada integritas, etika, dan kepribadian peserta didik. Pendidik berperan membentuk karakter yang baik, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Jika digabungkan, peserta didik menjadi individu yang cerdas, terampil, dan berakhlak. Lingkungan bukan hanya sekedar tempat berlangsungnya proses belajar saja, tapi juga merupakan sumber belajar yang nyata dan bermakna. Artinya, setiap siswa tidak hanya menerima teori dari buku saja, tapi juga dapat memperolehnya melalui pengalaman secara langsung. Dengan pengalaman tersebut, pemahaman menjadi lebih mendalam dan pembelajaran terasa lebih menarik. Pemanfaatan lingkungan yang pertama yaitu lingkungan fisik sebagai sumber belajar. Lingkungan fisik ini meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, taman sekolah, sawah, sungai, maupun bangunan bersejarah. Menurut Umar Hamalik, lingkungan fisik merupakan sumber belajar yang autentik karena dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Artinya, setiap siswa belajar langsung dari objek yang dipelajari, bukan hanya membayangkan melalui teks. Sebagai contoh, ketika siswa mempelajari ekosistem sungai, mereka dapat langsung mengamati kondisi air, tumbuhan, dan makhluk hidup di dalamnya. Dan contoh selanjutnya dalam pelajaran sejarah, siswa dapat mengunjungi bangunan bersejarah untuk memahami peristiwa masa lalu secara lebih nyata.
Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan waktu, cuaca yang tidak mendukung, serta kurangnya persiapan atau fasilitas. Solusinya adalah guru perlu membuat perencanaan yang matang dan jadwal yang terstruktur. Jika cuaca tidak mendukung, dapat digunakan alternatif seperti video atau simulasi di kelas. Selain itu, lingkungan sekitar sekolah juga bisa dimanfaatkan agar lebih praktis dan hemat biaya. Bentuk pemanfaatan yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini mencakup interaksi antar manusia, norma budaya, serta kehidupan masyarakat sekitar. Menurut S. Nasution, lingkungan sosial kaya akan nilai dan pengalaman yang nyata dapat membentuk karakter siswa. Selain itu, Nana Sujana dan Ahmad Rifai menyatakan bahwa pemanfaatan lingkungan sosial dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar. Contohnya, siswa dapat melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat untuk mempelajari sejarah lokal atau nilai kepemimpinan. Siswa juga bisa membuat proyek sosial seperti kampanye kebersihan atau berdiskusi mengenai permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Tantangan yang mungkin muncul antara lain kurangnya dukungan masyarakat, perbedaan latar belakang siswa, serta potensi konflik saat diskusi. Untuk mengatasinya yaitu perlu dibangun komunikasi yang baik antara sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Guru juga harus menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai, serta berperan sebagai mediator agar diskusi berjalan dengan baik dan tertib. Bentuk pemanfaatan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif berarti suasana belajar yang aman, nyaman, tertib, dan mendukung perkembangan siswa. Menurut Emulyasa, lingkungan kondusif mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Artinya bukan hanya ruang kelas yang bersih dan rapi saja, tapi juga hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Teori Levigatsky yang dijelaskan oleh Robert S. Lavin menekankan pentingnya interaksi sosial dan dukungan atau scaffolding dalam belajar. Siswa membutuhkan bimbingan dan dukungan agar dapat berkembang secara optimal. Jika suasana kelas tidak nyaman, banyak konflik atau terjadi perundungan, maka siswa akan sulit fokus belajar. Sebaiknya, jika suasana kelas positif dan saling menghargai, siswa akan lebih percaya diri dan aktif. Tantangan yang sering terjadi adalah kurangnya disiplin, hubungan guru dan siswa yang kurang harmonis, serta adanya perilaku negatif. Solusinya adalah membuat aturan kelas bersama siswa, memberikan penguatan positif secara konsisten, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, serta menciptakan suasana yang inklusif dan menghargai keberagaman. Nah, teman-teman, untuk kesimpulannya yaitu lingkungan pendidikan mencakup lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang bersama-sama mempengaruhi perkembangan peserta didik. Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Sebagaimana konsep Tripusat Pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, melalui proses membimbing, mengajar, melatih, dan membentuk karakter itu, lingkungan pendidikan membantu peserta didik berkembang secara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selain itu, pemanfaatan lingkungan berbagai sumber belajar termasuk dalam pendidikan lingkungan hidup, menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap alam. Dengan lingkungan yang kondusif dan terintegrasi, peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang cerdas, terampil, berkarakter, serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungan.